Assalamualaikum semuanya. Kembali lagi dengan Wong Anime. Sesuai dengan apa yang Wong Anime umumkan di minggu kemarin, pada kesempatan kali ini Wong Anime akan membahas mengenai 10 penguasa labirin yang merupakan para monster terkuat di Labyrinth Tempest. Are you ready? Berikut adalah 10 penguasa Labyrinth Tempest. Sepuluh penguasa labirin adalah para monster kuat bawahan Rimuru yang bertugas untuk menjaga dan memanage labirin. Julukan ini diberikan oleh para petualang yang mesti melawan para monster kuat tersebut ketika mereka ingin menaklukkan Labyrinth Tempest. Ketika awal-awal Labyrinth Tempest dibangun. Pada awalnya mereka adalah para bos lantai labirin, namun kemudian beberapa monster mengalami kenaikan pangkat sehingga mereka tidak lagi menjadi bos lantai. Berikut adalah 10 penguasa labirin tersebut. 1. Zegion, Sang Kaisar Serangga. Zegion, Sang Kaisar Serangga adalah Guardian Overseer atau pengawas para Guardian labirin dan merupakan monster terkuat di antara para penguasa labirin. Mulanya dia ditugaskan menjaga lantai 80 bersama dengan Apito yang berjaga di lantai 79. Namun karena perkembangannya begitu pesat, dia melesat jauh meninggalkan para bos lantai lainnya. Dia menjadi sangat kuat hingga akhirnya dia tidak lagi menjadi bos lantai dan memiliki tugas baru untuk mengawasi performa para bos lantai. Dalam merapat para bos lantai sebelum mereka bertarung melawan para pasukan Kekaisaran Timur yang memasuki labirin, ketenangan, wibawa dan kekuatannya diakui oleh para bos lantai sehingga mereka diam ketika Zegion berbicara. Awalnya, dia adalah monster kumbang yang tinggal di hutan bersama dengan Apito, si monster lebah. Mereka berdua kemudian dipungut oleh Rimuru. Rimuru menamai mereka dan kemudian memberikan sebagian tubuhnya kepada Zegion. Peristiwa ini membuat Zegion mengalami peningkatan yang pesat dalam penggunaan kekuatan. Setelahnya, dia bersama Apito kemudian menjadi bos lantai 80 bersamaan. Pada saat Sakaguchi Hinata berhasil merangsek hingga ke lantai 100, dia dan Veldora adalah satu-satunya bos lantai yang tidak berhasil Hinata kalahkan. Sementara Veldora tidak bisa dikalahkan karena pada dasarnya dia overpower, Zegion tidak kalah karena dia masih berada dalam tahap evolusi kepompong. Setelahnya, dia kemudian dilatih secara pribadi oleh Veldora dan diajarkan juga oleh Veldora seni membunuh yang Veldora pelajari dari manga. Pada saat penyerbuan pasukan Kekaisaran Timur ke dalam Labyrinth Tempest, dia menjadi satu-satunya monster di antara 10 penguasa labirin yang berhasil membunuh orang-orang kuat dari Kekaisaran Timur tanpa berkeringat sedikit pun. Padahal Adalman, Apito dan Kumara semuanya terbunuh dalam pertempuran mereka. Pasca penyerbuan ini, karena jasa-jasanya, Rimuru pun menghadiahinya dengan 100.000 jiwa dan memberikannya gelar Miss Lord Zegion atau Zegion si penguasa kabut dan berevolusi menjadi True Demon Lord atau Demon Lord sejati. 2. Beretta. Beretta adalah Guardian of Overseer sebelum Zegion menjadi pengawas para bos lantai. Dia adalah Greater Demon yang pertama kali Rimuru panggil setelah dia mempelajari cara memanggil iblis dari petualang yang dia hadapi di guild yang diketahui oleh Fuze di Blue Moon. Setelah Rimuru berhasil menyelamatkan para anak saman yang dijaga oleh Shizu dengan memasukkan spirit ke dalam tubuh mereka, dengan tentunya dibantu oleh Ramirez. Rimuru pun menjanjikan untuk memberikan Ramirez pelayan untuk menggantikan robot golem yang Rimuru hancurkan. Dan dia pun memanggil seorang iblis yang dia namai Beretta. Nama ini diambil dari Beretta, sebuah model mobil dari merek mobil Chevrolet atau dari jenis pistol, entah manapun yang benar. Rimuru pun kemudian memberikannya tubuh buatan dan memberikannya nama sehingga dia bisa berada di dunia dalam waktu lama dan memberikannya kontrak selama 100 tahun untuk menjaga Ramirez. Setelah dia memasuki tubuh buatan Rimuru, rasnya kemudian berubah dari yang asalnya Greater Demon menjadi Akdol dan memiliki kelas bencana A spesial. Saat jamuan Walpurgis, Rimuru, Shion, dan Rangga bertarung melawan Clayman, Milim, dan Rubah berkepala 9 untuk memberikan perhitungan kepada Clayman. Beretta juga datang ke jamuan Walpurgis sebagai pengawal dari Ramirez.
Namun kesetiaannya sendiri masih tetap kepada Rimuru. Gi yang melihat hal ini kemudian membolehkan Beretta untuk membantu Rimuru. Namun Gi memberikan syarat pada Beretta bahwa pasca jamuan ini Beretta hanya boleh menjadi pelayan Ramirez seorang saja. Syarat ini pun disetujui oleh Beretta dan Beretta ikut membantu pertarungan Rimuru. Setelah jamuan Walpurgis, Ramirez kemudian mendatangi Tempest dan ingin membangun rumah di tempat tersebut. Rimuru awalnya tidak mengizinkannya, namun kemudian muncul ide untuk membangun labirin yang bisa digunakan sebagai komoditas utama Tempest yang membuat orang-orang lalu lalang dan bolak-balik ke Tempest. Ramirez yang menyetujui hal ini dan bersama dengan Trainee dan Beretta, mereka pun kemudian membangun labirin bersama-sama. Setelahnya, Beretta menjadi Guardian Overseer yang bertugas mengawasi para bos lantai dan juga menjadi bos lantai di awal-awal pembuatan labirin. Setelah Rimuru menjadi True Demon Lord dalam peristiwa penyerbuan kerajaan Falmus, Beretta ikut berevolusi menjadi Chaos Doll dan memiliki kekuatan setingkat dengan Xion dan Rangga di jamuan Walpurgis. Dan akibatnya dia memiliki ketahanan terhadap sihir suci walaupun dia iblis. 3. Apito Sang Ratu Serangga. Apito Sang Ratu Serangga adalah monster serangga dari ras lebah tentara. Bersamaan dengan Zegion, dia tinggal di hutan. Rimuru kemudian memungutnya dan menamainya. Setelah Apito dipungut, Apito kemudian memasuk pasukan madu untuk Rimuru walaupun jumlah madunya sangat kecil saat itu. Saat Rimuru akan pergi ke jamuan Walpurgis, dia sebentar mendatangi Zegion dan Apito yang saat itu masih berbentuk seperti lebah dan kumbang dan mendapatkan madu dari Apito. Setelahnya Apito kemudian menghuni labirin. Namun karena perkembangannya sangat pesat, dia pun menjadi sangat kuat hingga tubuhnya berubah ke bentuk humanoid dan pada akhirnya menjadi bos lantai bersama dengan Zegion. Pada saat Sakaguchi Hinata melatih para kesatria suci di dalam labirin, para kesatria suci terjebak melawan monster di lantai bawah sementara Hinata terus merangsek hingga ke lantai atas. Hinata pun akhirnya kemudian menghadapi Apito dan Apito pun menghadapinya sekuat tenaga. Namun pada akhirnya Apito tetap dikalahkan. Setelahnya Apito berteman baik dengan Hinata dan Hinata pun secara pribadi mau melatihnya. Pada saat penyerbuan Kekaisaran Timur ke dalam labirin, dia melawan Kalgurio, salah satu komandan yang memimpin penyerbuan. Namun pada akhirnya berhasil dikalahkan dan terbunuh. Namun karena gelang pembangkit Ramirez yang berfungsi dalam labirin, dia berhasil dihidupkan kembali. Di dalam labirin, dia bertugas menjaga lantai 79 sebagai sub-boss sebelum para petualang menghadapi Zegion di lantai 80. Selain mampu mengeluarkan ribuan koloni lebah tentara, dia juga memiliki kemampuan bela diri yang tinggi karena dilatih oleh Hinata. 4. Kumara. Kumara adalah monster rubah yang menjadi bos di lantai 90 di labirin Tempest. Awal mulanya dia adalah monster rubah berkepala 9 yang tempat tinggalnya dihancurkan oleh pasukan Kekaisaran Timur. Dia kemudian dijual sebagai budak dan akhirnya jatuh ke tangan Raja Iblis Clayman. Karena kemampuannya, Clayman kemudian menggunakannya sebagai bodyguard dan budak. Setelah Clayman terbunuh, monster rubah tersebut terlepas kutukannya dari Clayman dan kemudian berteman baik dengan Rangga. Rimuru kemudian menamainya Kumara. Setelahnya, Kumara kemudian belajar di sekolah Tempest bersama dengan Gail Gibson, Alice Rondo, Chloe Aubert, dan para summon lainnya yang sebelumnya Rimuru ajar di Asosiasi Kebebasan dalam wujud anak-anaknya. Dia kemudian menjadi bos labirin setelah labirin terbentuk dan wujudnya pun berubah menjadi seorang onesan seksi setelah berevolusi. Pasca penyerangan pasukan Kekaisaran Timur ke labirin Tempest, Kumara melawan salah satu komandan dari pasukan Kekaisaran Timur yang ternyata adalah orang yang dulu menghancurkan kampung halamannya. Dia berhasil membunuhnya bersamaan dengan dirinya. Namun karena item gelang kebangkitan Ramirez, Kumara berhasil hidup kembali. Setelah pertempuran tersebut, Rimuru kemudian memberikan hadiah 100.000 jiwa kepada Kumara dan Kumara pun berevolusi menjadi True Demon Lord. Dia pun kemudian digelari oleh Rimuru dengan sebutan Chimeric Lord atau penguasa fantasi atau penguasa Chimera. Dia memiliki 8 teman yang memiliki kemampuan unik masing-masing. Tikus bisa mengeluarkan wabah dan penyakit, harimau bisa mengeluarkan petir, ular bisa menurunkan level oksigen hingga 0%, monyet ahli dalam bela diri, kelinci bisa memanipulasi gravitasi, burung menyerang dengan menggunakan api,
Domba bisa mengontrol kesadaran dan membuat musuh tertidur, sedangkan anjing bisa memantulkan serangan seperti cermin kembali ke penyerangnya. 5. Adalman. Adalman awalnya adalah undead yang mengabdi kepada Clayman. Dia adalah salah satu bawahan Clayman yang bertugas menjaga pertahanan negara boneka G-Stab. Setelah kekalahannya dari Shuna, dia mengagumi keyakinan Shuna atas Rimuru yang Adalman salah pahami sebagai keyakinan kepada dewa. Pada akhirnya Adalma pun memuja dan menyembah Rimuru sebagai dewanya. Setelahnya Adalman kemudian dijadikan sebagai bos labirin setelah labirin berhasil dibangun. Pada saat Hinata melatih para kesatria suci dan terus merangsek hingga melawan Veldora, Adalman bersama dengan Albert pengawal kepercayaannya dan naga zombie mencoba melawannya. Namun semuanya berhasil dikalahkan oleh Hinata. Selanjutnya, pasukan bayaran kerajaan Ingracia yaitu Green Rebellion juga terus merangsek ke atas. Adalman pun mencoba mengalahkan mereka, namun sekali lagi berhasil dibunuh. Rimuru melihat pertarungan Adalman ini dan melihat ada sesuatu yang aneh. Rimuru kemudian mendatangi Adalman dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Dan Adalman pun mengatakan bahwa kemampuannya yang paling ahli adalah dalam sihir suci. Namun setelah dia menjadi undead, kemampuannya menjadi hilang dan turun drastis. Rimuru kemudian memberikan kepada Adalman skill Holy Demonic Inversion yang dulu pernah Ruminas berikan kepada Rimuru. Membuatnya menjadi witch atau undead king yang tidak hanya bisa melakukan sihir biasa, namun bisa melakukan sihir suci dengan membalikan unsur tersebut ke unsur demonik. Tidak hanya itu, karena pemujaannya kepada Rimuru, soul koridornya yang biasanya hanya terhubung antara penama dan pemberi nama, justru malah terhubung kepada Rimuru. Dengan ini Adalman pun menjadi bos yang sangat kuat dan bahkan bisa diberikan jiwa oleh Rimuru. Rimuru lalu memoles lantai yang dia tempati dan memberikannya singgasana dan mahkota sehingga dia terlihat seperti raja para undead dengan Albert sebagai pengawalnya dan naga zombie sebagai peliharaannya. Pasca penyerbuan Kekaisaran Timur, walaupun kalah melawan Krishna dalam pertarungan, Rimuru tetap memberikan 100.000 jiwa kepada Adalman. Awalnya Adalman menolak hal ini, namun kemudian Rimuru memerintahkan untuk menerimanya. Setelahnya dia berevolusi dari Undead King menjadi Dark Spirit King dan digelari oleh Rimuru sebagai Gehenna Lord yang berarti penguasa neraka. 6. Albert. Albert adalah seorang Dead Paladin, pengawal setia dari Adalman semenjak dia menjadi Undead. Suatu hari saat dia masih hidup, Adalman ditugaskan oleh 7 tetua suci gereja suci barat untuk mengalahkan naga zombie yang meneror dan berkeliaran di hutan besar Jura. Terpanggil untuk memenuhi tugasnya sebagai kesatria suci dan demi mencegah terjadinya bencana yang disebarkan oleh naga zombie tersebut, Albert bersama 4 kesatria suci lainnya kemudian membantu secara sukarela Adalman dalam perburuan menghadapi naga zombie tersebut. Mereka berhasil membunuh naga zombie tersebut, namun Adalman bersama dengan kesatria suci lainnya termasuk Albert terluka parah. Mereka pun akhirnya meninggal di tempat tersebut tanpa adanya bantuan sama sekali. Gadra atau Gadora, teman dari Adalman, kemudian membangkitkan Adalman dan Albert. Namun pada akhirnya mereka berubah menjadi undead dan ghost. Setelahnya dia mengikuti Adalman menjadi penjaga dari negara boneka G-Stab pimpinan Raja Iblis Clayman. Lalu setelah kekalahan Clayman, dia pun mengikuti Adalman yang menjadi bos di labirin Tempest di lantai 60 dan menjadi pengawal dan orang terpercaya dari Adalman. Pada saat pelatihan bawahan-bawahan Hinata yaitu para kesatria suci, dia berhasil mengalahkan bawahan Hinata satu persatu. Sementara Hinata terus merangsek ke lantai selanjutnya. Dia pun berteman baik dengan Arnaud, salah satu kesatria suci, dan melatihnya bersama dengan Adalman. Pasca penyerangan Kekaisaran Timur, sebagai tanda jasa Albert, Rimuru kemudian mengganti armor dan senjata Albert yang berhasil dihancurkan oleh pasukan Kekaisaran Timur dan menggantinya dengan armor rampasan milik Calugrio, komandan pasukan Kekaisaran Timur yang menyerbu labirin yang merupakan armor kelas God atau kelas dewa. Armor yang ternyata pilih-pilih tuan itu pada akhirnya menyetujui Albert sebagai pemakai barunya. 7. Zephyrus. Zephyrus dikenal sebagai naga neraka api. Zephyrus adalah raja naga yang menghuni lantai 99 dan menjadi bos di lantai tersebut. Naga ini ditangkap dan ditaklukkan oleh Milim, lalu kemudian bersama dengan 3 naga lainnya dijadikan bos lantai. Pada dasarnya naga dewasa susah untuk dijinakan, namun Milim mampu membawa mereka ke dalam labirin.
Dia kemudian membuat sarang di lantai 99 dan dengan memakan aura dari Veldora, naga ini kemudian berevolusi dan dinamai Zephyrus. Lantai tempatnya berdiam dikenal sebagai neraka api dan merupakan lantai yang dipenuhi oleh suhu dan temperatur yang tinggi. Pasca penyerangan Kekaisaran Timur ke labirin Tempest, Zephyrus kemudian diberi 5.000 jiwa dan berevolusi menjadi Dragon King. Setelahnya Zephyrus bisa berubah ke wujud manusia, namun seringkali dia memperlihatkan wujud naganya ketika berada di dalam labirin. 8. Boreas. Boreas dikenal sebagai naga neraka es dan menghuni lantai 98 yang merupakan neraka es, lantai yang dipenuhi oleh es karena memiliki temperatur yang sangat rendah. Sama seperti Zephyrus, dia bisa berubah ke bentuk naga dan manusia sesukanya. Namun tidak seperti Milim yang seorang Dragonoid, dia masih terikat secara fisik dengan tubuhnya. 9. Notos. Notos dikenal sebagai Raja Naga Petir, merupakan naga dewasa yang memiliki elemen angin dan merupakan hasil tangkapan Milim lainnya. Lantai yang dia tempati adalah lantai yang dipenuhi dengan badai dan petir. Sama dengan naga lainnya, dia juga memakan aura Veldora sebagai nutrisinya sehari-hari. Dia kemudian dinamai Notos dan sama pula seperti naga lainnya, dia juga diberikan 5.000 jiwa dan berevolusi menjadi ras Dragon King dengan kelas bencana A spesial sehingga bisa berubah ke wujud manusia. 10. Euros. Euros dikenal juga sebagai naga tremor, adalah naga dewasa yang lagi-lagi ditangkap oleh Milim untuk dijadikan bos labirin. Naga yang satu ini memiliki elemen bumi dan terkenal menciptakan gempa di lantai yang dia jadikan sarang. Dia juga memakan aura dari Veldora sehingga menjadi sangat kuat. Sama seperti naga lainnya, dia juga diberi nama lalu diberikan jiwa sebanyak 5.000 buah oleh Rimuru sehingga berevolusi menjadi Dragon King. Baiklah semua, itulah 10 penguasa labirin yang merupakan para bos kuat di lantai-lantai labirin yang bertugas untuk menahan para petualang menaiki labirin. Gimana, menarik videonya? Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe kalau kalian menyukai dan ingin terus bisa menonton video-video lainnya dari Wong Anime. Dan dengan ini Wong Anime mengakhiri videonya. Wassalam.